Salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, hari Minggu biasa ke-18, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Minggu 6 Agustus tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 550. Puji syukur nomor 550. Umat disilakan berdiri. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kekasihi, Kau junjunganku, bahagiku yang bakal. Indah tamasya, indah sawaladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah sang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh indah Yesus terang di surga dan di dunia. Indah kesuma insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlahan, Yesus kekal selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu, hari raya pesta Kristus menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Hari Minggu ini bertepatan dengan 6 Agustus, di mana gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, di Tabor. Kita diundang Tuhan untuk mendaki gunung Allah bersama-sama dengan Dia. Di gunung ini para rasul Yesus melihat Dia berubah rupa. Mereka tidak pernah melihat Yesus seperti itu sebelumnya. Dalam satu lain cara, kita semua pernah mengalami Allah. Namun, apakah kita pernah datang sedemikian dekat kepadanya? Apakah kita pernah merindukan untuk tinggal bersama Allah seperti yang diinginkan Petrus di atas gunung itu? Barangkali banyak di antara kita belum pernah mengalami Allah dalam cara serupa itu.
Akan tetapi kita semua memiliki kesempatan untuk mengalami Allah dalam sebuah cara yang baru dan mendalam. Inilah persisnya yang kita kehendaki dalam pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini. Kita diajak Tuhan untuk mengadakan usaha istimewa guna menemukan Allah. Kita diundang untuk mendaki gunung Allah bersama-sama dengan Kristus, mengadakan sebuah usaha khusus untuk semakin mendekati Allah dan mengalami Dia dalam satu cara yang baru dan mendalam. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji Allah Tritunggal pada kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 6 Agustus ini, dengan memuliakan, dengan menyanyikan Gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kemuliaan, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagungkan, Engkau memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Semoga kami Kau perkenankan menjadi pendengar dan pelaksana firman, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan bermazmur refren Lihat Warta Paroki. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Maha tinggi di atas seluruh
Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil umat berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus.
Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Silakan duduk. Bapak Pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pada hari ini Gereja Katolik Universal boleh merayakan satu peristiwa iman yang tidak kalah penting. Selain peristiwa tentang kelahiran Yesus, pun juga tentang kematian bahkan kebangkitan Kristus. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa transfigurasi atau peristiwa penampakan kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Transfigurasi ini telah diceritakan dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi di atas sebuah gunung yang namanya Gunung Tabor. Dan peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang luhur. Kalau dicari-cari, tempat penampakan kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah salah satu tempat yang harus berada di tempat yang tinggi, Gunung Tabor. Agar supaya dari tempat tinggi itu Tuhan boleh memancarkan, Tuhan boleh menampilkan kemahakuasaannya, pun juga kekhususan yakni kemuliaan dari Kristus sendiri. Berapa hari sebelum penampakan ini, Yesus akhirnya menjelaskan tentang berkata kepada para murid agar supaya mengetahui siapakah identitas dari Kristus sendiri dengan pertanyaan, "Siapakah aku ini?" Transfigurasi adalah perpindahan atau perubahan holistik atau menyeluruh dari bentuk sebelumnya kepada satu bentuk, satu figur, satu hal yang luar biasa. Perubahan total dari sebelumnya yang biasa-biasa saja, akhirnya mengarah kepada perubahan total yang utuh, yang semarak, dan bersifat spiritual atau transenden. Yesus mengalami perubahan wujud, perubahan yang indah, perubahan yang menyeluruh di atas Gunung Tabor sendiri. Nah, mengapa Gunung Tabor adalah tempat yang tepat atau tempat yang dipilih oleh Yesus Kristus sendiri? Gunung Tabor juga adalah gunung yang dinamakan dengan Gunung Kudus atau Gunung Kemuliaan. Karena di atas gunung itulah Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus menunjukkan kemahakuasaannya kepada Petrus, kepada Yakobus, dan kepada Yohanes. Terbukti dalam Injil Matius pasal 17 ayat 2. Transfigurasi itu terdengar jelas oleh kita semua yang telah mendengar bacaan Injil tadi, bahwa sabda dalam bacaan Injil berkata, "Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang." Kemahakuasaan dan kemuliaan Yesus sebagai putra Allah, sebagai anak Allah, akhirnya juga
diperkuat oleh figur-figur yang sangat terkenal dalam kitab Perjanjian Lama. Figur-figur yakni Nabi Elia dan Nabi Musa. Transfigurasi akhirnya juga menjadi tanda, menjadi simbol, menjadi bukti bahwa Allah benar-benar memiliki kekuasaan, bahwa Allah benar-benar memiliki kemuliaan. Allah menunjukkan tanda, Allah menunjukkan simbol, Allah menunjukkan bukti ini supaya manusia mampu untuk melihat, supaya manusia mampu untuk membaca dan merasa bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang tak terbatas kuasanya, yang tak terbatas rahmatnya. Manusia harus melihat simbol ini, manusia harus memahami simbol ini agar supaya manusia bisa mengerti bahwa lewat simbol itu, lewat tanda itu, lewat perubahan figur, perubahan karakter dari pribadi Yesus Kristus sendiri, ada satu keutuhan yang hendaknya dihidupi berkat contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan begitulah manusia, bahwa pemahaman itu bisa penuh, harus ada tanda, harus ada simbol, harus ada bukti-bukti yang jelas agar supaya manusia itu bisa mengerti. Harus ada tanda, harus ada simbol, harus ada satu bukti eksistensial supaya manusia memungkinkan dirinya untuk menaruh satu makna, satu refleksi, satu bahan yang penting untuk dia maknai. Dan dalam dunia ini tidak hanya Yesus yang mampu menampilkan figur, menampakkan kemuliaannya. Manusia juga sesekali atau banyak kesempatan menunjukkan identitasnya kepada manusia-manusia yang lain. Perubahan ini mengarah juga pada pola hidup, kemudian juga pada pola pikir berkat identitas yang ditunjukkan oleh manusia itu sendiri. Kalau orang berpakaian yang rapi, seperti pakai kemeja, berdasi, plus juga ada jas, pasti dia itu tidak lain dan tidak bukan yakni pejabat ataupun juga pengusaha. Kalau orang juga memakai pakaian yang rapi, batik atau kemeja dinas, yang suka berada atau selalu berada di tempat-tempat yang memungkinkan orang ada kegiatan sosial kemasyarakatan atau musyawarah, berarti tidak lain dan tidak bukan dia itu kepala lingkungan atau lurah atau camat. Kalau ada orang yang pakai seragam atau pakaian loreng coklat dengan memakai topi atau baret serta memegang senjata pada saat dinas, mereka itu tidak lain dan tidak bukan yakni tentara atau polisi yang sedang bertugas. Kalau juga ada orang-orang yang melihat bahwa ada orang yang pakai baju putih, jubah putih, alba putih, itu tandanya orang-orang hidup dalam kaul, frater, suster, pastor, dan lain-lain. Ada banyak hal di dunia ini yang mau diarahkan kepada satu identitas tertentu, dan figur atau identitas demikian pada satu hal tertentu melangsungkan pada diri manusia suatu pekerjaan, suatu perjuangan, suatu nilai yang luhur yang hendak dicapai oleh manusia. Secara bagian luaran, manusia memang seorang abdi, seorang pelayan, seorang pemrakarsa dalam masyarakat dan bangsa. Tapi juga berkat identitas itu, kejadian dalam dunia ini ada juga banyak berita-berita, pengalaman-pengalaman, info-info yang tidak benar. Dalam hal ini marak dalam kepalsuan dalam identitas manusia yang secara sengaja mau mengikuti kemauan pribadinya dengan menjadi petugas masyarakat yang tidak betul, palsu dan tidak benar, KW-KW istilahnya. Seorang petugas kesehatan yang palsu, petugas keamanan dan pertahanan yang tak asli. Bahkan ada juga yang menyebut dirinya sebagai seorang reinkarnasi dari Kristus, yang menyebut dia sebagai utusan dari Allah yang benar-benar hadir di tengah-tengah umat manusia. Dan banyak orang-orang yang menganggap dirinya seperti demikian. Misalnya Jim Jones, Krishna Venta, Ernest Norman. Mereka itu kalau Bapak Ibu sekalian melihat silsilah mereka menganggap dirinya sebagai seorang reinkarnasi atau seorang yang telah diutus oleh Tuhan
untuk menyelamatkan manusia. Seakan-akan mereka itu memang adalah Tuhan bahkan. Dan begitulah manusia, ingin mencari ketenaran, ingin mencari kekuasaan, ingin mencari nama dengan menggunakan cara-cara yang tidak biasa, bahkan cara-cara yang salah. Dan hal itu memang keliru, karena hanya Tuhan Allah dalam gereja Katolik, Allah Tritunggal lah yang notabene adalah Allah yang asli dan tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah atau Tuhan Yesus turun dan berada bersama-sama dengan kita, berarti itu sudah akhir zaman atau penghakiman terakhir. Dan kalau dia turun berarti orang semua telah mati. Itu yang ditunjukkan atau dijelaskan dalam kitab Wahyu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada hari ini kita merayakan hari pesta penampakan kemuliaan Kristus, maka pesan-pesan apa, hal-hal apa, perintah-perintah apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua? Kurang lebih kita mau merefleksikan ada 3 pokok dalam bacaan Injil yang hendak kita gali. Pertama, Yesus tidak sembarang menunjukkan figur. Yesus tidak sembarang menunjukkan identitasnya. Perubahan figur, perubahan karakter dalam dirinya sendiri lewat penampakan kemuliaannya. Yesus memiliki pesan-pesan tertentu kepada umat-umatnya, kepada para rasul, tetapi kepada kita semua yang berkumpul di tempat ini dalam satu tujuan tertentu. Dan tujuan itu adalah agar para murid, agar kita semua mendapatkan pemahaman yang lebih penting tentang siapakah Yesus itu sendiri. Figur apakah Yesus ini? Yesus mau memberikan dan menunjukkan cara hidup yang paling penting, cara hidup spiritual kepada sikap hidup sebagai orang yang telah memiliki kurnia. Yesus mau menyampaikan kepada para murid tapi juga kepada kita semua bahwa sekalipun manusia dalam penderitaan, sekalipun manusia dalam gejolak pengalaman hidup jatuh bangun, tapi karena kualitas diri kita, karena iman kita, karena kemuliaan yang dicurahkan Tuhan kepada kita semua, kita bisa bertahan akan hal-hal yang dinamis itu. Melalui transfigurasi yang telah ditunjukkan oleh Yesus, Yesus ingin membuktikan bahwa para muridnya harus selalu berserah kepada Dia. Para muridnya harus berada bersama-sama dengan Yesus. Yesus adalah seorang Mesias. Dia adalah yang diurapi, satu-satunya diurapi dalam perjanjian baru. Dan ada banyak cara yang mau ditimbulkan, yang mau diteguhkan oleh Yesus kepada para pengikutnya, agar supaya pengikutnya itu mampu, pengikutnya itu kuat, pengikutnya itu bertahan dalam setiap hiruk pikuk dalam kehidupan. Selain perumpamaan, selain pengajaran-pengajaran, selain mujizat-mujizat yang ditampilkan oleh Yesus, salah satu bukti nyata bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, yakni menampakkan kemuliaannya yang kita rayakan pada hari ini. Dia ingin memperkuat dengan menampakkan kemuliaannya sebagai bentuk peneguhan, sebagai bentuk kekuatan kepada kita, pada para murid-muridnya sendiri. Kendati ada salib dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh takut. Dan poin ketiga, melalui peristiwa transfigurasi ini, kita semua yang bersekutu dalam namanya secara serius dipanggil untuk hidup dan mengenal serta lebih mencintai Tuhan. Rasul Petrus dalam bacaannya kedua menampilkan yang jelas pengalaman-pengalaman ketika ia berada dalam gejolak, ia mampu menampilkan sebagai pengikut Kristus untuk berani, seperti dalam bacaan Injil yang disampaikan oleh Yesus. Berdirilah, jangan takut. Ini menandakan bahwa ketika Tuhan memanggil, berarti Tuhan pada saat itu juga mampu menguatkan kita, mampu meneguhkan kita semua. Kalau Rasul Yakobus, Petrus, dan Yohanes terkesima, kita juga yang boleh hadir di tempat ini terkesima juga akan penampakan kemuliaan Yesus. Kita juga merasa bahwa penampakan ini benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam kualitas hidup kita sendiri.
Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita juga semakin hari membuka hati, semakin hari membuka pikiran kita, agar kita juga mampu menjadi pengikutnya yang benar-benar merasa, benar-benar memahami bahwa kasih Tuhan, kemuliaannya akan selalu tercurah dalam kehidupan kita, kendati dalam setiap tentangan, tetapi kita akan terus dikuatkan karena Ia selalu menjaga, menyertai, dan mencintai kita setiap hari. Rahmat Allah menolong dan menyertai kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan khotbah yang bagus mengenai Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung, marilah kita mengikuti upacara penerimaan calon baru Gereja Katolik. Mari kita menerima dia sebagai anggota keluarga kita, agar dia boleh menjadi murid Kristus yang sejati lewat ajaran dan tradisi Katolik. Kepada saudara Heni Arni, kepada saudara Kristia Rengku, saya disertai dengan para penjamin, saya undang untuk tampil ke depan altar. Saudari Kristia Istitsia Rengku. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta saudari menjawabnya dengan sadar dan ikhlas. Saudari Kristitisia Rengku, maukah Anda menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus secara bebas tanpa paksaan dari siapapun? Ya, saya mau. Tahukah Anda dengan secukupnya tentang isi agama Katolik serta tuntutan-tuntutan terhadap seorang anggota Gereja Katolik? Ya, saya tahu. Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Ya, saya yakin. Berjanjikah Anda untuk menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati, serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus? Ya, saya berjanji. Kepada para saksi, saudara-saudara saksi, sehubungan dengan calon ini yang minta untuk diterima menjadi anggota Gereja Katolik, relakah saudara-saudari membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohaninya di waktu yang akan datang? Ya, kami rela. Saudara Kristisia Rengku, sebagai tanda bahwa Anda mau menjadi anggota Gereja Katolik, maka saya minta agar Anda sekarang menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja, dan di hadapan umat yang hadir. Umat yang hadir, saya mengundang untuk berdiri untuk mengadakan pengakuan iman bersama dengan calon ini. Membuat tanda salib dalam nama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mulai hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudari Kristisia Rengku, sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudari menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik. Saudari kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudari untuk hidup sesuai dengan tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudari dengan tanda salib Kristus yang berkemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa-doa umat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah dengan penuh kepercayaan sebab kita telah diterima sebagai putra-putrinya dalam diri Yesus Kristus, putranya yang dikasihi. Hendaklah umat menjawab, semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, bimbinglah agar wajah gereja selalu menyinarkan cahaya Kristus yang mulia. Semoga kemuliaan gereja tidak terletak dalam kekayaan dan kuasa, melainkan dalam kesederhanaan penghayatan Injil. Marilah kita mohon, semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi para seniman, ya Bapa, bantulah para seniman agar tak jemu-jemu mengungkapkan kemuliaan ciptaan Tuhan bagi kita. Semoga para ilmuwan semakin membuka rahasia-rahasia alam semesta dan menerapkannya demi pembangunan manusia serta dunianya. Marilah kita mohon, semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah mereka yang menderita agar menjadi bergembira karena penghiburan dan pengharapan yang Engkau berikan dengan hati jujur. Marilah kita mohon, semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang ada di sini, bantulah kami untuk menjadi manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah dibebaskan oleh Kristus dan mempunyai tekad untuk memperbaharui dunia sehingga menjadi tempat bagi semua orang yang menikmati keadilan dan kebebasan, sambil belajar saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita dalam Kristus. Marilah kita mohon, semoga kami hidup dalam cahaya-Mu ya Tuhan. Bersama keluarga Morong Oloy, kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari almarhumah Stince Fermi Oloy yang meninggal 5 hari yang lalu. Semoga diterima di sisi Tuhan. Bersama WKRI Cabang Bunda Teresa dari Kalkuta, kita mohon kiranya berkat Tuhan melimpah atas seluruh pengurus dan anggota WKRI secabang Bunda Teresa dari Kalkuta. Semoga selalu dituntun Roh Kudus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
dalam organisasi maupun dalam keluarga masing-masing, serta selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama keluarga Tapo Bali Saletia, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang menyertai perkawinan keluarga mereka sehingga 24 tahun tanggal 5 Agustus 2023 dan atas diterimanya anak Kristis Tia Rengku di Gereja Katolik. Bersama keluarga Pangemanan Tindangen, kita bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak keluarga Bapak Pedro Pangemanan yang ke-42 tahun pada tanggal 5 Agustus 2023. Semoga Tuhan memberkati dia, hidup, cita-cita, dan karyanya ke depan, sehingga untuk memajukan keluarga, masyarakat, dan umat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kemuliaan-Mu telah memancar dari wajah Yesus Putra-Mu. Semoga terangnya bersinar dalam hati kami seperti matahari pagi yang terbit penuh janji-janji. Semoga kami dan dunia ini diciptakan kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji (380).
384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, berkat penampakan mulia Putra Tunggal-Mu, kuduskanlah persembahan ini dan berkat semarak cahayanya, bersihkanlah kami dari noda dosa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak, pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di depan saksi-saksi terpilih, Ia menyatakan kemuliaannya, dan tubuhnya yang sama dengan tubuh kami memancarkan cahaya berkilauan. Dengan demikian sandungan salib dilenyapkan dari hati para murid, dan cahaya yang secara mengagumkan bersinar di kepala gereja, memenuhi juga seluruh tubuhnya. Maka dari itu bersama dengan seluruh kekuatan surga, kami selalu memuji Engkau di bumi dan mengagungkan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekalian, dengan tulus Yesus boleh memanggil Allah sebagai Bapa, oleh karena Ia melaksanakan kehendak Bapa sepenuh-penuhnya. Mari kita berdoa bersama Yesus agar kita pun memiliki keterbukaan yang sama kepada kehendak Allah ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala yang jahat,
dan dari ketakutan untuk melibatkan diri pada kepentingan saudara-saudari kami. Dalam belas kasih-Mu, jauhkan kami dari sikap egois kami dan dari kelekatan-kelekatan yang palsu. Dan lindungilah kami dari segala kecemasan terhadap penderitaan. Dalam cobaan-cobaan, berilah kami kekuatan putra-Mu, sementara kami berkarya dalam sukacita dan pengharapan menantikan kedatangan yang mulia Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan kuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, pandanglah Yesus yang oleh Allah disebut sebagai Putraku yang terkasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan Dia, percaya kepadanya, dan menyambut Dia sebagai santapan kehidupan kekal. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
418. Empat 423. Empat 426. Hatiku
428. Tuhan, Kau Apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, seperti kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, dalam penampakan mulia Putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahayanya. Kami mohon semoga santapan surgawi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan Dia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta paroki. Pengumuman gerejani. Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada pastor paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-18, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Juga para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Paroki Bunda Teresa, juga kepada suster yang telah membagi komuni dan frater yang bertugas di paroki kita, kepada dekorasi wilayah rohani Santa Elizabeth, kebersihan Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Emilia, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara pekan depan, Minggu 13 Agustus tahun 2023, hari Minggu Biasa ke-19. Penyelenggara liturgi Misa Pagi,
KBK Santo Gregorius Agung, sore KTM Sel Bunda Teresa, dekorasi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kebersihan wanita Katolik Republik Indonesia Santa Bernadette de Sugerus. Informasi dari pastor paroki, kalau di rumah kita ada yang beragama lain, bukan Katolik, entah itu om, tante, ponakan, atau orang tua sendiri, papa mantu, mama mantu, dan lain-lain. Dan bila terjadi apa-apa, maka baiklah menghubungi pimpinan agama orang yang bersangkutan, pendeta, gembala, imam, dan lain-lain. Kalau mau ibadat misalnya harus dikomunikasikan dengan pimpinan agama yang bersangkutan. Kalau mau ambil bagian untuk keluarga yang Katolik, misalnya ibadah Katolik, lalu ibadat orang yang bersangkutan. Kalau beliau setuju, barulah ibadat Katolik diadakan. Kalau beliau tidak setuju, kalau tidak boleh juga, jangan memaksakan kemauan kita. Ibadat pokok harus menurut keyakinan orang yang bersangkutan. Kecuali kalau pimpinan agama orang yang bersangkutan karena satu dan lain hal sudah menyatakan tidak akan melakukan pelayanan, barulah diadakan ibadat Katolik, karena lebih baik membuat ibadat daripada tidak sama sekali. Informasi selanjutnya, pastor akan mengadakan kunjungan keluarga pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 mulai pukul 16.00 WITA atau 4 sore. Dan kali ini giliran wilayah rohani Santo Valentinus. Diutamakan keluarga-keluarga yang belum mendapatkan kunjungan pastor di kali yang lalu. Diharapkan ketua wilayah rohani yang bersangkutan atau wakilnya dapat menjemput pastor dan akan menghantar kepada keluarga-keluarga di wilayah rohani yang bersangkutan. Selanjutnya disampaikan kepada DPP hari Jumat 11 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam akan diadakan rapat Dewan Paroki Pleno. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada keluarga-keluarga atau siapa saja yang sudah memberikan bantuan baik sumbangan renovasi fasilitas gereja ataupun bantuan Gotaus. Nama-nama sudah tercantum di dalam warta paroki, dan bagi mereka yang ingin menyumbang masih tetap dipersilakan. Dan untuk penyetoran Gotaus, kami sudah menyediakan kiris Gotaus Kusuma. Bagi mereka yang akan transfer dari Bank Mandiri, BNI, dan BRI, tidak kena biaya transfer. Namun untuk memudahkan pengurus mengetahui asal paroki donatur, mohon tetap menambahkan kode paroki pada nominal transfer, yaitu 122. Selanjutnya, Unika de la Salle Manado masih tetap membuka kesempatan bagi anak-anak yang baru lulus SMA atau SMK untuk mendaftarkan diri. Dari panitia Pesta Pelindung dan Krisma akan mencari dana sesudah misa ini. Ada makanan yang telah disiapkan panitia. Mohon partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian diingatkan kembali untuk lomba baca kitab suci akan dimulai pada pukul 13.00 WITA atau pada jam 1 siang. Proses registrasi peserta dan pengundian jam 12.30 WITA dan akan mengawali kegiatan lomba. Mohon kehadiran sesuai dengan waktu demi kelancaran lomba. Untuk informasi keuangan bisa dibaca di dalam warta paroki. Demikian pengumuman, terima kasih dan selamat hari Minggu. Kepada
Kepada yang membacakan warta paroki, saya mau menambahkan apa-apa. Terima kasih kepada BKRI cabang Bunda Teresa yang sudah menyanyikan lagu Misa Inkulturasi yang membantu kita untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Izinkan saya memberi komentar tentang pemilihan lagu Misa Inkulturasi yang sudah dipilih untuk Misa hari Minggu ini. Pertama-tama, KOR BKRI sudah menyanyi bagus sebagai hasil latihan-latihan yang serius. Cuma pilihan lagu dapat dipertanyakan. Saya merasa bahwa sekarang saya mengajar umat tentang inkulturasi lagu liturgi. Dapat saya katakan bahwa, ini pendapat pribadi, inkulturasi nyanyian liturgi bukan berarti mengganti teks dari bahasa Tombolo ke bahasa liturgis dalam bahasa Indonesia, sedangkan lagunya tetap tidak berubah. Ambil contoh lagu tadi, Gloria berarti kemuliaan, kemuliaan kepada Allah di surga. Dipakai lagu daerah, Si Pisok Sayang, Mati Letilen, Tumulipe, Tumulipe Engkau Ligawan. Lagu Maka Aruyan ini dipakai untuk Gloria, kemuliaan. Orang ingat dalam lagu ini adalah Si Pisok Sayang, Mati Letilen, bukan kemuliaan kepada Allah di surga, atau seperti teks liturgis pengganti teks bahasa Tombolo, Pujilah Allah Bapa Maha Kuasa. Sudah tentu tidak cocok. Pujilah Allah harus dengan genre lagu yang lain. Mulia, kemuliaan, pujilah Allah, bukan dengan lagu Maka Aruyan. Si Pisok Sayang, Mati Letilen. Sekali lagi, anggota-anggota BKRI sudah mempersiapkan lagu itu dengan baik, dengan latihan-latihan yang serius, tapi mungkin karena lagu liturgis ini yang melibatkan seluruh anggota BKRI cabang Bunda Teresa dari Kalkuta, apalagi karena lagunya sudah akrab bagi kita semua, terutama karena lagu ini enak dan gampang dinyanyikan. Tapi seperti makanan, tidak semua yang enak dimakan itu sehat dan baik untuk kesehatan kita. Kita harus pilih-pilih. Demikian juga dalam liturgi kita, tidak semua yang enak dinyanyikan itu sehat dan baik untuk liturgi. Harus pilih-pilih. Semoga kita lebih bijaksana memilih apa yang sehat untuk liturgi kita dan melatihnya bagi umat kita biar lebih sulit dinyanyikan. Sekali lagi terima kasih atas lagunya yang dinyanyikan BKRI dalam misa hari Minggu ini. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup puji syukur nomor 542. Bye.
Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Selamat Hari Minggu.